Welcome to Black Crayon. Klinik. Cerita ini dibuat oleh Ember. Halo teman-teman, namaku Ember. Kalau ngomongin cerita seram dan mistis, jujur aku ini bukan tipe orang yang peka dengan hal-hal seperti itu. Tapi kalau ditanya percaya atau tidak, aku percaya. Sangat percaya. Kenapa? Karena aku pernah mengalaminya. Kisah ini merupakan kisah nyata yang dialami keluargaku. Cerita ini terjadi sekitar 19 tahun yang lalu. Waktu itu umurku sekitar 4 tahun. Aku dan keluargaku sering berpindah rumah karena kami belum punya rumah sendiri. Waktu itu memang kondisi keluarga kami kurang berkecukupan. Mau tidak mau, kami tinggal di rumah pondokan gratis yang bisa dibilang lumayan terpencil. Jauh dari kota, jauh dari pasar, jauh dari sekolah, bahkan puskesmas. Untuk ke pasar saja harus berangkat jam 5 pagi supaya tidak terlalu siang. Mengingat umurku yang mendekati usia sekolah, orang tuaku memutuskan untuk pindah. Dan disinilah cerita itu dimulai. Akhirnya kami mendapatkan rumah kontrakan yang cukup strategis. Rumah ini dekat dengan sekolah, pasar, pusat kesehatan, dan tetangganya cukup ramah. Rumah ini juga dekat dengan rumah teman-teman kerja ayahku. Keluarga kami sangat bahagia waktu itu. Kami merasa rumah baru kami adalah rumah yang tepat dan nyaman. Hampir 1 bulan berlalu. Hari-hari tampak biasa saja. Sampai di suatu pagi, sekitar pukul 5 pagi, betapa terkejutnya ibuku ketika membuka pintu depan rumah. Astagfirullahaladzim. Ya, sini ya, cepat, kata ibuku kaget. Ayahku langsung menghampiri ibuku. Aku yang waktu itu juga terbangun, segera menyusul ibuku. Ada apa, Bu? Kata ayahku keheranan. Lihat ya, ada yang naruh ini di depan rumah kita. Yang aku ingat, waktu itu ada bungkusan daun pisang berisi kunyit yang dibalut kain kafan. Kunyit itu ditusuk 3 buah jarum. Di bungkusan itu juga terdapat bunga mawar. Saat itu, kami masih mencoba untuk tenang. Kalau dipikir-pikir, kami tidak pernah berbuat jahat atau punya masalah ke orang lain. Kami berpikir itu hanyalah ulah orang iseng. Ya, mengingat kami warga baru di sana, mungkin ada yang ngerjain. Tapi kejadiannya tidak berhenti sampai di situ. Seminggu berlalu, kejadian serupa terjadi. Lagi-lagi ibuku yang mengalaminya. Waktu itu ketika ibuku sedang menimba air, betapa terkejutnya ibuku melihat air yang berada di dalam ember penuh dengan bunga. Waktu itu sempat bikin heboh sih karena mendengar ibuku berteriak, tetangga samping rumah yang bernama Mas Bagus menghampiri dan bertanya, "Ada apa, Mbak?" Mas Bagus nampak kaget setelah ayah dan ibuku menunjukkan bunga di dalam air timba. Setelah dicek Mas Bagus, sepertinya ada yang iseng menabur bunga di dalam sumur kami. Karena Mas Bagus ini anak muda yang notabene tidak mempercayai hal-hal seperti klinik dan mistis lainnya, Mas Bagus dengan beraninya berkata, "Mbak tenang aja, ini mah kerjaan orang iseng. Dulu di samping sumurnya Pak Hasim juga ada yang naruh beras dibungkus daun pisang. Orang iseng aja ini mah Mbak. Tapi saya takut Mas, saya tak ambil air di tempat Mas Bagus aja ya sementara," kata ibuku. "Oke Mbak, ambil aja.
Tapi saya masih penasaran, Mbak. Coba saya aja, Mbak, yang pakai air dari sumurnya, Mbak. Kata Mas Bagus tanpa takut sedikit pun. Selang beberapa hari, Mas Bagus tampak baik-baik saja. Berarti mungkin memang ada orang yang iseng yang mengusili keluarga kami. Karena tidak enak hati terus-terusan minta air di tempat tetangga, akhirnya kami sekeluarga kembali mengambil air di sumur kontrakan kami. Dan disinilah semuanya terasa semakin aneh dan janggal. Sejak waktu itu, suasana rumah jadi tidak nyaman. Rasanya panas. Ibu dan ayahku sering sekali meributkan hal-hal kecil. Aku mulai sering sakit-sakitan. Mulai dari demam yang tak kunjung mereda, sakit batuk sampai berminggu-minggu, dan masih banyak lagi. Yang paling parah itu bukan sakit batukku. Aku terus-terusan batuk. Malam hari tidak bisa tidur dan sulit makan. Bagaimana bisa makan? Setiap kali nasi masuk ke mulutku, selalu tersembur keluar karena batuk. Akhirnya, aku hanya makan roti, bubur, dan susu saja. Bisa dibayangkan, tubuhku kurus sekali waktu itu. Aku yang seharusnya menikmati masa-masa pertamaku untuk sekolah, malah harus sering absen karena berobat. Lama-lama, batukku semakin parah sampai mengeluarkan darah. Orang tuaku sudah mencoba segala macam pengobatan untuk menyembuhkan batukku. Dari mulai dokter A, B, C, sampai orang pintar sekalipun. Hasilnya, nihil. Waktu itu, orang tuaku tidak putus asa. Meskipun uang sudah habis banyak, tapi bagaimanapun aku harus sembuh. Akhirnya, aku dan ibu tinggal di rumah nenek. Di sana kami menjalani pengobatan lagi. Ada orang pintar bernama Pak Soleh. Pak Soleh waktu itu memegang keningku dan membacakan doa. Lalu Pak Soleh izin untuk berdoa ke kamar beliau. Setelah itu, Pak Soleh memanggil kami sekeluarga dan mengatakan semuanya. Pak Soleh berkata bahwa kami harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar saja dugaan kami, ada yang tidak menyukai keluarga kami. Di sini bapakku bertanya perihal siapa orang itu. Akan tetapi, Pak Soleh tidak mau mengatakannya. Pak Soleh hanya mengatakan ciri-ciri orang tersebut. Pak Soleh juga berpesan agar aku diobati di rumah sakit X. Selanjutnya, jangan putus asa dan terus berdoa. Terutama, jangan meninggalkan sholat. Sepulang dari rumah Pak Soleh, kami memikirkan perkataan Pak Soleh. Terutama tentang siapa yang berbuat jahat kepada keluarga kami. Pikiran mulai menyelidik. Ya, memang ada satu tetangga, atau ya sebut saja teman kerja ayahku yang sikapnya sedikit aneh akhir-akhir ini. Setiap maghrib, beliau selalu mengantarkan makanan. Ya wajar saja sih tetangga nganterin makanan ke rumah tetangga barunya. Tapi yang bikin heran itu, dia ngantar makanan hampir tiap hari di jam yang sama. Mulai saat itu, kami tidak lagi makan makanan yang dia berikan. Setelah itu aku dibawa berobat ke rumah sakit X. Di sana dokternya ramah sekali. Aku diberi obat dan beberapa aturan untuk makanan dan minuman. Alhamdulillah, sakit batukku berangsur membaik. Anehnya, kami sudah berobat secara medis di mana-mana. Tapi baru di rumah sakit X ini aku mengalami banyak perubahan. Setelah itu, kami kembali ke rumah dengan harapan segalanya akan membaik. Tapi ternyata tidak.
Waktu itu, ibuku membeli beberapa ayam untuk dipelihara. Alhamdulillah, ayam kami berkembang biak dengan sehat. Tapi suatu saat, ayam kami mulai mati satu persatu. Aku rasa kutukan rumah ini tidak hanya menyerang keluarga kami, tapi semua yang ada di dalamnya. Ayamku terkena penyakit semacam kutil yang membuat tubuhnya melepuh. Selain itu juga, ayamku mengeluarkan lendir dari paruhnya. Kalau tidak salah, waktu itu aku kembali sakit. Sepertinya ibuku sudah tidak tahan lagi. Ibuku dan ayah mencari rumah lain yang jauh dari komplek itu. Alhamdulillah, akhirnya kami mendapat kontrakan yang jauh dari komplek tersebut. Di hari kepindahan kami, orang itu datang. Dia berkata, "Mau pindah lagi, Mbak? Pindah kemana?" Ibuku menjawab, "Iya, ada rumah yang lebih murah di sana." Ibuku menjawab seperlunya tanpa mengatakan di mana alamat baru kami. Setelah pindah dari rumah itu, semua baik-baik saja. Kami benar-benar hidup normal dan wajar sampai kami pindah ke rumah kami sendiri. Apakah kisah ini selesai sampai di sini? Oh, tidak. Tahun demi tahun berlalu. Kami hampir melupakan kejadian itu, ya meski sebenarnya kisah itu akan terpatri dalam ingatan. Lalu, sampailah hari di mana orang tersebut meminta maaf. Beliau bercerita tentang apa yang dialaminya selepas kami pergi waktu itu. Beliau meminta maaf sambil menangis. Maaf ya teman-teman, aku tidak bisa menceritakan detailnya karena ya aku takut. Yang pasti ya keluarga kami sudah memaafkan. Ya bagaimanapun kita harus saling memaafkan. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia juga bisa berubah. Yang aku heran adalah alasannya menyakiti keluargaku. Kalau soal iri, apa yang membuatnya iri? Hidup keluarga kami saja sangat pas-pasan. Entahlah. Apapun alasannya, tidak dibenarkan menyakiti orang. Rezeki, kebahagiaan, dan segala hal sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita senantiasa bersyukur, pasti akan selalu cukup dan bahagia. Aku harap kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti ini ya teman-teman. God bless you.